Saya ada di sini, Pak. Sejak tahun 1945 yang konon Indonesia ini merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah bapak ibu kita. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah kakak dan adik kita. Wa in sholat, walaupun dia sholat, wa in soma, walaupun dia puasa, wa in tasaddaqa, walaupun dia sedekah, wa in qara'al Qur'an lailan wa nahara, walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Malim Mundo dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap bisa selalu makan enak walaupun situasinya sedang gak enak. Ya harusnya bisa makan enak kan. Ada capres yang lagi rajin masih makan gratis. Iya. Tambah susu lagi. Iya. Sebenarnya kalau cuma mau makan gratis saja, ya NU telah terlebih dahulu sebenarnya menggalakkan program makan gratis. Ya, jadi apa itu? Ya orang tahlilan makan gratis. Maulid Nabi makan gratis. Iya. Nanti kenduri makan gratis. Iya. Ya kayak kita zaman dulu, Ustaz. Apa? TPB. Tim pemburu berkat. Berkatnya konten di dunia. Nah, jadi sahabat-sahabat selalu sehat. Ini udah lama juga kita nggak tegur sapa di tengah banyak musim pilek-pilek meriang-meriang ini, Zat ya. Kebetulan ini apa karena efek-efek suasana yang tidak menentu arahnya, Zat? Ya kadang memang alam ini kan apa namanya, sesuai dengan kondisi, Zat. Menjadi cermin bagi keadaan manusianya kan. Betul. Di kondisi cuaca alam yang tidak menentu sebenarnya juga itu adalah gambaran dari kondisi kejiwaan kita yang hari ini tidak menentu juga. Ya, kadang ribut, kadang tertawa, kadang berantem, ya, macam lah. Ya mudah-mudahan tetap sehat lah kan, walaupun di tengah kondisi tak menentu ini. Tapi ini Ustaz, di tengah banyaknya yang hal-hal biasa yang sering kita bahas lagi kan, ya compras capres, colak-colek, ya kan, dan sebagainya. Ada satu berita yang mengejutkan sahabat-sahabat sekalian, khususnya bagi kita lah, para aktivis pejuang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada. Ada satu kabar yang kita baca di media sosial bahwa pada tanggal 19 Januari kemarin, pemerintahan Inggris resmi mengumumkan bahwa Inggris menetapkan bahwa organisasi Hizbut Tahrir sebagai organisasi teroris dan kemudian membubarkan segala macam bentuk aktivitas kegiatan organisasi tersebut di Inggris. Ini kan sedikit wow, amazing. Ya, padahal kita tahu selama ini kantor Hizbut Tahrir itu berdiri megah ya. Pusatnya tadi. Pusatnya itu di Inggris ya. Makanya sering kawan-kawan kita nyebut Hizbut Tahrir ini dengan organisasi Londonia. Khalifah al-Londonia. Ya, tapi akhir-akhir ini Inggris mungkin sadar ya bahwa Hizbut Tahrir ini juga akan mengancam, karena belakangan ini kan marak demonstran yang mendemo agar pemerintah ini peduli terhadap kemerdekaan Palestina kan. Iya, betul. Termasuk ini juga akan biasa digaungkan oleh kawan-kawan Hizbut Tahrir. Jadi karena sudah marak belakangan ini demonstrasi di mana-mana dari Hizbut Tahrir gitu, dan mungkin Inggris merasa bahwa ini adalah ancaman untuk negaranya, karena memang mereka sudah sering sekali mendengar teriakan-teriakan jihad dari kelompok-kelompok Hizbut Tahrir ini di Inggris. Jadi mungkin dikhawatirkan semakin kesini semakin besar gejolak ini, maka akhirnya dibubarkan oleh pemerintahan Inggris, kerajaan Inggris lah ya.
Dan yang lebih menariknya lagi nih, Bang Ferry, bahwa Inggris tidak hanya membubarkan. Terus dan apa yang lebih menarik dari itu? Setiap orang yang masih menyerukan ideologi Hizbut Tahrir atau membawa-bawa simbol Hizbut Tahrir itu akan dipenjara selama 14 tahun. Di Inggris? Iya, di Inggris. Jadi tidak hanya dibubarkan, tetapi segala bentuk kegiatan yang sifatnya mengajak orang lain terhadap ideologi Hizbut Tahrir, dengan kemudian simbol-simbolnya dan ajaran-ajarannya, itu akan dipenjara. Nah, ini sangat berbeda kan dengan di Indonesia. Betul kan? Juga Ustaz. Karena kan kita tahu juga sahabat-sahabat kan beberapa tahun belakangan pemerintah Indonesia sempat membubarkan juga HTI ini, HTI dari Indonesia. HTI ini sempat dibubarkan di Indonesia, tapi hanya izinnya tidak diperpanjang. Kalau saya tidak salah, izinnya tidak diperpanjang, ya. Dan tokoh-tokohnya dibiarkan bebas. Iya betul. Kayaknya masih ada juga sih yang simbol-simbol yang sering dipakai. Kemudian pemuka-pemuka organisasi itu juga masih berseliweran, Ustaz ya. Ya pastinya kalau orang-orang yang dibiarkan di luar, ya. Karena kalau izin bisa dicabut, iya kan? Organisasi bisa dibubarkan. Betul. Tetapi pemikiran ini sulit. Ideologi masih mengakar, Ustaz ya. Iya, ideologi itu mengakar, ya. Misalnya gini ya. Kan guru kita Ustadz Muhammad Syafi'i Umar sering mengatakan begini, memang Bapak Soekarno itu sudah wafat, tapi ideologi beliau masih tetap hidup sampai sekarang, ya kan? Memang Muhammad Natsir itu sudah wafat, tapi ideologinya masih tetap hidup sampai sekarang. Atau misalnya tokoh yang sering dijadikan rujukan oleh orang-orang Wahabi, misalnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sudah wafat. Dia ditangkap, dipenjara sampai wafat di dalam penjara. Tetapi ideologinya, pemikirannya masih tetap hidup sampai sekarang. Nah, sedangkan orang-orang yang misalnya seperti Ibnu Taimiyah, seperti Taqiyuddin An-Nabhani, Muhammad Abduh, misalnya tokoh-tokoh Wahabi atau tokoh-tokoh HTI gitu, yang sudah ditangkap, yang sudah dipenjara, ya kan, itu pun masih bisa menyebarkan ideologinya masih tersebar. Apalagi kalau hanya sekedar dibubarkan, ya, hanya sekedar izinnya tidak diperpanjang, tetapi masih membiarkan tokoh-tokohnya ya berseliweran. Ya, kemudian kita lihat seperti tidak ada tindakan tegas yang begitu berarti, Ustaz ya, untuk oknum-oknum yang sampai sekarang ini masih berseliweran menebarkan paham seperti itu, Ustaz. Masih bahkan seperti Ismail Yusanto kan, betul, masih menyuarakan bahwa negara ini baru bisa baik kalau ditegakkan yang namanya khilafah gitu. Kata mereka khilafah ada manhajin nubuwah gitu kan. Ya, ini kan hanya akal-akalan mereka saja, padahal ini bukan khilafah metodenya Nabi SAW. Malah pusatnya di Inggris ya. Ya ini khilafah akal-akalannya Hizbut Tahrir saja. Betul. Jadi inilah Ustaz, memang sih banyak sih ya pertanyaan yang memang hendak ditanyakan tentang paham ini. Tapi udah lama juga kita bahas nih kawan-kawan. Jadi kita dulu kalau nggak salah Ustaz ini lagi lah, udah telentang telungkup lah kalau orang Medan bilang yang membahas tentang HTI ini, Ustaz ya. Banyaklah dulu kejadian-kejadian yang wow sekali lah. Apalagi di dunia akademik kan memerangi ideologi seperti. Tapi Ustaz, untuk flashback Ustaz, kira-kira ideologi HTI ini bagaimana dan kenapa harus kita tolak begitu, Ustaz? Ini yang paling sebenarnya kan mungkin masyarakat udah mulai terlena dengan banyak hal politikan ini, lupa sama ideologi ini, Ustaz. Sebenarnya HTI ini apa, Hizbut Tahrir ini apa, ideologi bagaimana dan kenapa harus ditolak nih mereka ini, Ustaz? Ya. Jadi kan begini, banyak organisasi-organisasi itu yang hanya sekedar menyuarakan slogan-slogan saja, menurut saya ya. Misalnya Wahabi itu kan slogannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu, menolak bid'ah. Segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah bid'ah, itu adalah sesat, kan begitu. Faktanya
mereka sendiri juga melakukan bid'ah. Ya contoh misalnya, pernah nggak di zaman Nabi mengumpulkan orang di dalam masjid rame-rame terus diruqyah rame-rame? Pernah nggak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Jadi mereka ini menyuarakan kembali kepada Quran dan Sunnah ini hanya sekedar slogan saja. Untuk memuluskan dakwah. Iya, hanya ya untuk membuat kita ini terbuai. Oh, atau apa? Memanipulasi publik lah, kamuflase lah ya. Supaya kita ini terbuai bahwa oh ini ternyata organisasi yang benar-benar mengikuti Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Itu baru satu contoh yang saya ungkapkan karena kita tidak pembahasan tidak ke situ. Soalnya nanti kita bahas juga nih kawan-kawan masalah Wahabi yang cukup meresahkan masyarakat ini ya kan. Ya mungkin nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya, insyaallah. Ya, udah kita bahas sih beberapa kan, tapi kita lebih memfokuskan kepada Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir gitu ya. Nah Hizbut Tahrir ini semenjak masuk ke Indonesia gitu ya, mereka bergerak dari kelompok-kelompok anak-anak muda. Terlebih-lebih mereka ini bergerak di lembaga dakwah kampus. Di lembaga-lembaga dakwah kampus disusupi dengan pemahaman-pemahaman Hizbut Tahrir. Begitu. Sekilas tidak ada yang aneh dengan Hizbut Tahrir ini. Dari melihat dari sisi pakaiannya, ya kemudian ruang-ruang diskusi yang mereka adakan, begitu kan, kajian-kajiannya sekilas tidak ada yang aneh. Karena memang dari sisi pakaian justru kadang-kadang kita ini salut ya melihat Hizbut Tahrir, apalagi bahasa mereka ya, akhwat-akhwatnya itu sangat menjaga, gitu ya, sangat menjaga dari sisi pakaian dan lain sebagainya. Nah, tapi di balik itu ada pemahaman yang sangat berbahaya. Nah, lagi-lagi pemahaman ini kembali kepada satu konsep yang disebut dengan konsep takfiri. Ini sangat berbahaya. Kalau kita berbeda dalam masalah furu'iyah itu biasa. Misalnya antara kita dengan Muhammadiyah, kita baca kunut, mereka tidak baca kunut. Tetapi NU tidak pernah mengkafirkan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga tidak mengkafirkan NU. Ya kan? Lah, jangankan masalah kunut ini, jangankan antara NU dengan Muhammadiyah, imam mazhab saja berbeda kan begitu. Nah, atau pada masalah misalnya wirid Yasin dan lain sebagainya. Nah, walaupun berbeda, tetapi tidak sampai ada gejolak besar NU mengkafirkan Muhammadiyah atau Muhammadiyah mengkafirkan Nahdlatul Ulama. Jadi perbedaan-perbedaan furu'iyah ini dianggap ya biasa saja. Namanya kita sebagai umat beragama, ya tidak mungkin tidak ada perbedaan. Ya, jangankan Islam dengan jumlah yang jutaan, ya ratusan juta di Indonesia ini, satu rumah saja terkadang bisa berbeda. Kan begitu. Nah, ini berbeda dengan Hizbut Tahrir. Makanya kita sudah fokuskan dari dulu, dari zaman kita di kampus dulu kan. Dari zaman kita di kampus dulu, kita tidak hanya aktif berdiskusi di internal kita saja. Bahkan kita beberapa kali berdiskusi kan. Di Majelis Ulama Kota Medan, kita pernah diskusi langsung dengan kawan-kawan Hizbut Tahrir. Kemudian di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang dulunya IAIN kan, Institut Agama Islam kan, negeri, kita terlibat diskusi dengan mereka, dengan pemahaman mereka begitu. Seminar-seminar lu juga. Ya, dengan beberapa kali juga kita mengadakan seminar dan kita undang langsung. Nah, jadi kita tidak satu arah. Kita mengundang mereka, kita mengkonfirmasi. Benar nggak ini pemahamannya Syekh Taqiyuddin Nabhani? Misal satu contoh, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mengatakan di dalam kitabnya Syakhsiyah Al-Islamiyah, itu ya kalau tidak salah saya di juz 3. Beliau mengatakan wal qu'udu an iqamati khalifatin lil muslimina ma'siyatun
min akbaril ma'asi. Jadi dia mengatakan bahwa berdiam diri. Jadi kita nih nggak open lah, diam-diam aja, gitu ya. Berdiam diri daripada menegakkan khalifah di kelompok umat Islam, itu termasuk daripada maksiat. Bukan hanya maksiat, tapi min akbaril ma'asi. Bukan hanya maksiat, tetapi maksiat yang paling besar. Dan kita tahu bahwa maksiat yang paling besar itu adalah syirik. Maksiat yang paling besar itu adalah murtad. Ya kan? Jadi kalau kita pahami dari teks ibaratnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini, secara kontekstual, dia ingin mengatakan bahwa umat Islam yang diam-diam aja, yang tidak mau bergerak untuk menegakkan, menyuarakan khilafah, maka dia telah bermaksiat, dan itu adalah maksiat yang paling besar. Ya kan? Dan ini bukan hanya cuap-cuap kita saja. Kalau kita buka di YouTube, sampai sekarang videonya masih ada ya. Saya tidak tahu itu sifatnya muktamar atau seminar. Nanti mungkin bisa kita tayangkan. Itu ada seorang aktivis dakwah HTI yang secara terang-terangan dia mengatakan bahwa siapapun yang tidak mau menyuarakan khalifah, menyuarakan sistem khilafah, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dia telah kafir. Bahkan katanya walaupun orang tua kita sendiri. Ini kan sangat berbahaya ini. Walaupun ayahnya, ibunya yang melahirkan dia, tapi tidak mau menyuarakan khalifah, tidak mau menyuarakan sistem khilafah, maka dia telah kafir, keluar daripada agama Islam. Ini kan berbahaya nih. Jadi makanya dulu ya, ada satu jamaah kita yang dulunya dia Hizbut Tahrir, kemudian dia keluar dari Hizbut Tahrir. Dia sadar, dia nangis dia di depan kita, dia nangis. Kenapa? Karena dia sempat punya pemikiran seperti ini. Punya pemikiran bahwa ayahnya di rumah, ibunya di rumah, yang capek-capek, yang letih mencari dana untuk dia menguliahkan dia, menyekolahkan dia, ngasih dia makan, bayar kosnya, bayar angkotnya untuk ke kampus. Karena menurut dia tidak mau menyuarakan khilafah, ini kafir, walaupun mendanai dia. Nah, ini telah syirik, ini telah murtad. Konsep khilafah yang mereka maksud tuh gimana, Ustaz? Ya kita juga nggak paham ya. Kita juga nggak paham. Ini kan banyak sekali organisasi-organisasi. Ya banyak juga. Kemarin ada yang Khilafatul Muslimin juga ada. Jadi, misalnya begini, ada Khilafatul Muslimin, ada siapa namanya? Ikhwanul Muslimin, iya. Juga dengan konsep yang sama. Kayak ISIS juga begitu. Sebenarnya kalau secara rinci, bahwa khilafah yang mereka maksud ini kan Islam ini seluruhnya, kaum muslimin seluruhnya mengangkat pemimpin gitu. Mengangkat satu pemimpin yang kemudian ini dijadikan pemimpin untuk seluruh kaum muslimin, kan begitu. Nah, tetapi kalau mereka punya konsep yang sama, ya ini hemat saya. Kalau HTI, Ikhwanul Muslimin, ISIS, Khilafatul Muslimin, siapapun itu, Al-Qaeda dan lain sebagainya, kalau mereka punya konsep yang sama tentang ini, bahwa Islam harus dipimpin oleh satu pemimpin yang sama, kenapa nggak gabung aja? Pula, ya kan? Padahal punya konsep yang sama, ya kan? Iya, kenapa nggak gabung aja? Nah, kita menduga bahwa Hizbut Tahrir ini menggunakan istilah khalifah atau organisasi-organisasi yang lain ini menggunakan istilah khalifah ini seperti apa yang saya katakan tadi, hanya sebagai slogan, jargon-jargon aja, hanya sebagai jargon untuk mereka menguasai sebuah negara. Jadi kepentingannya ini sebenarnya kepentingan politik. Politisan, ya. Nah, kepentingannya adalah kepentingan kekuasaan sebenarnya.
Ini hemat saya ya gitu. Betul. Ini hemat saya. Berarti kan kita lah selaku umat Islam kan, yang di Indonesia ini kan kita udah berkomitmen bersama untuk menjadi masyarakat NKRI, gitu kan. Apakah bagaimana Awi juga bilangnya nih? Apakah sudah cukup keislaman kita, gitu kan? Dengan menjaga negara ini saja? Atau tadi juga harus juga kayak HTI tadi, bentuk satu negara, ada pemimpin Islam segala macam. Ini kan juga kadang-kadang harus kita sebagai masyarakat, kadang-kadang gitu masyarakat kan, iyalah pula kita negara mayoritas Islam, kenapa nggak boleh khilafah gitu, kenapa harus NKRI gitu? Begini ya, konsep khilafah itu atau sebuah sistem yang dikatakan oleh Hizbut Tahrir sebagai sistem khilafah itu, yang katanya kalau kita tidak menegakkan sistem itu, maka kita akan jatuh kepada maksiat yang paling besar. Artinya kan menurut mereka, khilafah ini adalah perkara yang sangat penting di dalam agama. Kan begitu? Nah, kalau memang perkara ini adalah perkara yang sangat penting, kenapa pertama tidak ada di dalam rukun iman? Ini yang pertama, ya kan? Kalaupun ranahnya bukan ranah iman, tetapi pelakunya yang berdiam diri sampai kafir misalnya kan, keluar dari iman. Nah, kenapa tidak ada di dalam rukun Islam? Iya, benar. Karena sesuatu yang dianggap sangat penting di dalam agama harusnya ada di dalam rukun iman atau di dalam rukun Islam. Ini. Atau misalnya tidak ada di dalam rukun iman, rukun Islam. Kenapa tidak ada di dalam Al-Quran? Oh, nggak ada? Iya, kenapa tidak ada? Kalau kemudian dijadikan alasan misalnya Al-Baqarah 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kan konsepnya berbeda. Ini kan konsepnya kan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini kan ingin menjadikan manusia yang nanti akan menjaga tugasnya akan menjaga bumi daripada pengerusakan, daripada pertumpahan darah, kan begitu. Karena makhluk sebelumnya yang Allah ciptakan di bumi ini telah terlebih dahulu merusak, menumpahkan darah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita diutus, tujuan kita ini diciptakan oleh Allah adalah selain untuk menjaga bumi ini daripada kita tidak merusak bumi ini, juga kita tidak terlibat dalam saling menumpahkan darah. Kan itu konsep yang berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir begitu. Nah, itu yang pertama. Itu yang ketiga. Tidak ada di rukun iman, tidak ada di rukun Islam, tidak ada juga di Quran. Dan ini sangat bertolak belakang dengan konsep-konsep hadis Nabi SAW. Misal ketika Nabi bersabda bahwa khalifah itu hanya 30 tahun. Harusnya kan masanya sudah habis. Betul. Ini hadis Nabi loh. Atau di hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan bahwa kalaupun khalifah kaum muslimin itu ada, maka khalifah itu daripada kalangan Quraisy. Nah, sekarang ini siapa yang bisa dipercaya sebagai orang yang benar-benar dia daripada kalangan Quraisy? Maka kan kita yakini bahwa Imam Mahdi itu dari kalangan Quraisy. Ini sekarang aja masalah nasab aja nggak selesai kan? Iya. Udah ada pula Imam Mahdi. Pak Alawi ya? Enggak, udah ada Imam Mahdi. Yang lagi nyapres. Ya, berarti memang kan ini kan paham-paham yang memang menjadi agak trouble karena masyarakat awam juga kadang terjebak dengan jargon itu. Iya, gini, kalau kita kembalikan ke konsep bahwa manusia itu dijadikan khalifah adalah sebagai khalifah, yang tujuannya adalah untuk menjaga bumi ini daripada kerusakan dan lain sebagainya, kemudian menjaga diri daripada tidak saling menumpahkan darah, saya rasa konsep khilafah ini sangat bertolak belakang dengan konsep ayat Al-Baqarah 30 ini. Kenapa? Kalau orang sudah mengkafirkan satu sama lain, apalagi dia mengkafirkan sesama agamanya,
kejadiannya kan seperti yang lalu-lalu. Bahwa ketika konsep khilafah ini ditawarkan di banyak negara, ujung-ujungnya apa? Perang kan? Iya pula. Nah, ditawarkan ke negara Libanon, ujung-ujungnya perang. Ditawarkan ke Syria, ujung-ujungnya perang. Jadi produk gagalnya Hizbut Tahrir ini sebenarnya telah mencederai banyak negara. Dan justru apa Ustaz ya, bertolak belakang tadi tugasnya untuk menjaga bumi ini ciptaan oleh Allah, malah untuk mendirikan yang katanya khilaf tadi justru menumpahkan darah dan kerusakan di bumi. Nah itu hemat saya. Gitu ya, itu masuk hemat di saya. akal, masuk di akal. Itu hemat saya. Nah jadi makanya wajar saja kalau sudah banyak negara yang membubarkan Hizbut Tahrir. Jadi Syria, Lebanon, apalagi Mesir, negara yang dekat kita, Brunei Darussalam, Malaysia juga. Malaysia, Saudi Arabia kok nggak ada? Bahkan Saudi Arabia. Coba, ini ya, kalau memang seandainya Hizbut Tahrir ini benar, dengan mereka membawa bendera hitam bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba, waktu mereka tawaf di Ka'bah, coba ikatkan aja bendera itu di kayu, bawa keliling-keliling Ka'bah. Kalau nggak ditangkap, nggak sampai muter itu. Belum sampai muter udah ditangkap. Iya. Jadi menurut saya maklum jika ini dibubarkan di baru-baru ini ya, kemarin di Inggris tanggal 19 bulan 1 2024 ya, mungkin mereka baru sadar bahwa ini nggak bisa dipelihara terus. Ini gawat nih. Tapi yang alhamdulillahnya ya sikap Inggris lebih tegas daripada pemerintahan Indonesia. Makanya saya secara pribadi ingin mendorong pemerintahan Indonesia ya, dalam hal ini Bapak Presiden, tidak hanya membubarkan Hizbut Tahrir, tetapi juga harus menyampaikan bahwa Hizbut Tahrir ini adalah organisasi terlarang, organisasi teroris, sama dengan Inggris ya. Dan tokoh-tokoh yang sampai hari ini masih menyebarkan pemahaman Hizbut Tahrir, simbol-simbol Hizbut Tahrir, wajib dipenjara. Itu permintaan saya kepada pemerintahan Indonesia, dalam hal ini Bapak Presiden. Dan untuk warga-warga atau umat Muslim Indonesia lah, Ustaz, himbauan kepada semua warga tentang HTI ini, Ustaz. Lah saya begini aja, saya dari dulu ya, yang saya ingat itu pesan dari guru saya. Beliau mengatakan al-itba khairum minal ibda. Dia bilang, mengikut apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu itu lebih baik daripada mengikut yang baru-baru. Iya, betul. Hizbut Tahrir ini organisasi baru. Ikhwanul Muslimin juga organisasi baru, apalagi Wahabi itu baru. Ya. Nah, kita ikut ulama-ulama salaf. Dalam hal ini para ulama mazhab yang kita yakini di dalam akidah kita mengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Dalam fikih kita mengikut mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam tasawuf kita bertasawuf kepada tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ini adalah imam-imam yang sudah terbukti kesolehannya, keilmuannya ya, dibandingkan dengan yang belakangan-belakangan ini, yang baru-baru, yang mencoba ingin mengutak-atik apa yang sudah menjadi kesepakatan para ulama kita. Itu saja kalau saya. Jadi kan nggak mungkin juga logikanya ajaran para ulama dulu, ya kan, yang masih mempertahankan kita Islam sampai sekarang, Ustaz. Datang yang baru-baru ini pula mengurusnya. Kalau air, ketika dia baru keluar dari sumbernya, air itu jernih. Betul. Tapi ketika dia sudah jauh dari sumber mata airnya, dia akan mulai keruh. Jadi kalau mau ikutlah ajaran para ulama-ulama yang masih dekat dari sumber airnya. Kalau kita yakini bahwa sumber airnya itu adalah Rasulullah SAW, dan yang dekat dari sumber air itu adalah para sahabat, para tabi'in, generasi salafus salih. Gitu. Dan mudah-mudahan saat ini juga menjadi pengingat kepada pemerintah kita untuk tidak kendor ya, atau tidak lengah menghadapi situasi ini. Dan mudah-mudahan sikap Inggris ini
bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia, juga menjadi warning bagi kita warga Indonesia untuk terus mempertahankan ideologi kita, mempertahankan kesatuan kita, dan menghindarkan daripada segala ancaman-ancaman dan ideologi-ideologi yang dapat menggerus persatuan dan kesatuan negara ini. Amin. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, dan ingat, mudah-mudahan tetap sehat dan tetap bisa makan enak. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya ke seluruh sahabat-sahabat dan keluarga terdekat. Mudah-mudahan dakwah Malimudo ini terus berjalan dan istiqomah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.